Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang program linear. Untuk submateri pada program linear ada 3, yaitu model matematika, fungsi tujuan, dan menentukan nilai optimum fungsi tujuan. Pertama, apa itu program linear? Program linear merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah pengoptimalan, yaitu berupa memaksimumkan atau meminimumkan suatu tujuan. Contohnya, Pak Sunu seorang pedagang kaos. Ia menjual kaos lengan pendek dan lengan panjang. Setiap hari ia mampu menjual 145 kaos, paling sedikit 25 kaos lengan pendek dan 30 kaos lengan panjang. Ia membeli kaos lengan pendek dengan harga 40.000 per potong dan dijual 57.000 per potong. Kaos lengan panjang dibeli dengan harga 45.000 per potong dan dijual 65.000 per potong. Pertanyaannya, berapa keuntungan maksimum yang diperoleh Pak Sunu? Pertama, kita akan membuat model matematika. Model matematika ini nanti akan berupa sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Yang sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini kita namakan pembatas atau kendala. Nah, dari kasus Pak Sunu tadi kita peroleh, kita misalkan X-nya adalah banyaknya kaos lengan pendek, Y-nya adalah banyaknya kaos lengan panjang. Kemudian karena tadi kita punya banyak kaos lengan pendek yang terjual, paling sedikit 25, jadi kita punya X lebih besar sama dengan 25. Kemudian kita punya kaos lengan panjang yang paling sedikit terjual 30. Ini maaf, ini ada salah ketik, harusnya Y ya. Y lebih besar sama dengan 30. Kemudian banyaknya kaos lengan panjang dan pendek yang terjual per hari adalah 145 potong, yang berarti X plus Y kurang dari sama dengan 145. Jadi kita punya model matematikanya X lebih besar sama dengan 25, Y lebih besar sama dengan 30, dan X plus Y kurang dari sama dengan 145. Selanjutnya fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan ini disebut juga fungsi sasaran atau fungsi objektif. Nilai fungsi tujuan f(x, y) tergantung dari nilai X dan Y yang memenuhi kendala. Nilai fungsi tujuan bisa minimum, bisa maksimum. Nilai minimum atau nilai maksimum disebut juga nilai optimum atau nilai ekstrim. Nah, nilai optimum fungsi tujuan dapat ditentukan menggunakan metode uji titik pojok. Nah, kita perhatikan kembali kasus Pak Sunu. Kita ingat bahwa keuntungan adalah harga jual dikurangi harga beli. Nah, untuk kaos lengan pendek, keuntungannya adalah 17.000. Sedangkan kaos lengan panjang keuntungannya adalah 20.000. Sehingga kita dapatkan fungsi tujuan memaksimumkan f(x, y) sama dengan 17.000 X ditambah 20.000 Y. Kemudian selanjutnya kita menentukan nilai optimum fungsi tujuan. Langkah pertama adalah menggambar daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kedua, menguji titik pojok ke fungsi tujuan. Ketiganya adalah mengambil kesimpulan. Kita masuk ke langkah pertama, menggambar daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, kita dapatkan seperti itu. Kita punya titik A adalah titik 25,30, titik B adalah 115,30. Dari mana ini 115-nya? Kita tahu bahwa Y-nya adalah 30 ya. Kemudian kita masukkan ke persamaan X plus Y sama dengan 145.
Nah, kita dapatkan X-nya adalah 115. Kemudian titik C 25,120. Dari mana 120-nya? Dengan cara yang sama kita dapatkan U-nya adalah 120. Langkah kedua, kita uji titik pojok ke fungsi tujuan. Kita punya fungsi tujuannya adalah fxy 17.000x ditambah 20.000y. Kita punya 3 titik pojok, titik A, B, dan C. Kita mulai dari titik A, kita peroleh 1.025.000. Titik B, kita punya 2.555.000. Titik C, kita punya 2.825.000. Nah, dengan kata lain yang maksimum yang titik C. Oke, bisa dipahami ya. Berarti maksimumnya ada di titik C, yaitu 2.825.000. Langkah ketiga, kita mengambil kesimpulan. Nah, berdasarkan uji titik pojok, diperoleh nilai maksimum fungsi tujuan adalah 2.825.000. Jadi keuntungan maksimum yang akan diperoleh Pak Sunu adalah 2.825.000. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.